video kali ini saya bakal bagiin tutorial cara edit file Vario 150 dengan mode timing kuda, helikopter, dan backfire. Oke, pertama-tama kita buka dulu nih Tuner Pro nya buat ngedit filenya. Oke, terus klik file, open bin. Di sini saya bakal ngedit buat Vario 150 old dengan kode ECU K59FA01. Oke, klik Vario 150 K59FA01. Kita open bin standarnya ya. Nih, kita cari dulu nih bin standarnya. Nah, ini dia nih bin standarnya nih. Kode K59FA01. Nah, terus selanjutnya kita buka XDF. Select XDF. Kita cari kode ECU K59FA01. Oke, udah kebuka nih, udah berhasil. Sekarang waktunya kita edit. Jadi pertama-tama kita mulai dari limiter dulu nih, kita rubah limiter mesin. Di sini saya bakal merubah limiter mesin yang standarnya 9.400 jadi ke 12.000. Atau kalau buat harian di 11.000 juga cukup sih. Pakai fill app value. Oke, kita blok di sini nih, klik kiri. Udah di blok begini, execute. Nah, kalau udah merah begini nih udah tersave, tinggal kita save doang nih, save di kiri atas. Lanjut limiter 2, 3, 4, 5, dan 6 sama, pakai fill value 12.000. Ini kita blok, kita execute, save. Ini juga sama, pakai fill value, kita klik kiri, execute. Nah, ini udah merah nih. Oke, kita save. Nah, ini juga kita klik kiri, 12.000, execute. Oke, kita save. Ini juga klik kiri, fill value, execute. Oke, kita save. Ini juga sama limiter, pokoknya limiter sama semua kita naikin, kita bikin 12.000. Fill value, klik kiri, naikin 12.000, execute. Oke, kita save. Nah, di sini limiter sudah berubah nih, kita lihat. Oke guys, ini lagi azan maghrib nih, jadi kita berhenti dulu sebentar.
Oke guys, maaf ya tadi kepotong sebentar, kita sholat maghrib dulu. Oke lanjut, tadi kan udah ngerubah limiter nih. Sekarang kita ke breakpoint, kita rubah yang RPM breakpoint. Nah di sini nih yang paling bawah kita bikin 12.000 sama kayak limiternya, 12.000. Oke, enter. Nah ini kan udah merah nih, berarti ini udah keganti, udah kerubah. Nah tinggal kita rapin grafiknya nih di sini yang gambar W, show table grafik, kita klik kiri. Nah kita perbesar. Nah tuh tadi nih nggak di sini nih 12.000, tadi kan 9.800 paling di sini nih adanya nih. Nah sekarang kita rubah nih. Nah ini kita naikin, ini juga kayaknya kita rapihin. Kita rapiin grafiknya. Lebih enak sih pakai mouse, soalnya nih kagak punya mouse kita, jadi pakai inian laptopnya aja dah, jadi sedikit susah. Oke, kalau udah rapi kayak gini, kita ini nih silang di pojok kanan atas. Nah ini kan udah kerubah semua tuh merah tuh yang tadi kita benerin. Nah ini tinggal kita save nih yang gambar kotak ini nih, commit change, kita klik kiri. Nah kita lihat lagi nih, coba udah berubah belum TPS breakpoint. Nah udah berubah tuh ya, 12.000. Nih kita lihat lagi grafiknya. Oke udah berubah, udah berubah. Nah untuk TPS breakpoint saya nggak saranin sih buat dirubah, jadi biarin aja kayak gini nih dia nih, jangan diapa-apain. Nah lanjut ke bahan bakar. Nah di bahan bakar kita lihat grafiknya dulu nih, buka show table graphic. Masih acak-acakan ya, nanti diberesin aja kayak biasa biar lebih enak. Nah ini cara ngerubah angka atau edit filenya nih, karena kan motor idle-nya itu rata-rata di 1400 sampai 1600, jadi kita mulai rubah dari 1400 aja. Maaf nih lagi pilek jadi suaranya rada-rada bindeng. Oke kita klik kiri, kita blok nih sampai 2700. Nah ini udah keblok nih sampai ujung, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini kita edit rubahnya pakai Scalbay. Nah ini itu untuk tarikan bawah atau bukaan gas bawah. Ini RPM, nah ini semprotan injektor. Atau bukaan TPS.
Ini buat di standar kirian ya, kita naikin 5% untuk bawahnya dari 1400 sampai 2700 pakai scale bay. Oke, execute. Nah, udah merah kan, berarti udah berubah. Nah, lanjut dari 3000 ke 7880 atau sampai ke 8000, 8648. Kita rubah. Nah, jadi di sini kayak biasa kita blok nih 3000 sampai ke 8000. Kita blok. Nah, kalau udah di blok kita rubah angkanya, naikin 7%. Oke, execute. Untuk 9000. Oke, lanjut kita rubah yang tarikan atasnya nih, RPM 9000 sampai ke 12000. Kita blok ke kanan, kursor kanan. Nah, oke, kita naikin 9% pakai scale bay. Nah, ini kalau udah merah begini nih berarti udah kerubah ya angkanya. Nah, ini lanjut kita rubah grafik nih kayak biasa yang kita rubah. Kita rapiin aja dikit-dikit. Tuh, ini kan turun grafiknya. Nah, nanti ini saya kasih contoh satu aja ya. Nanti yang di bawah dirapin sendiri. Di sini hujan jadi rada berisik di Jakarta Barat. Sedikit repot kalau nggak pakai mouse, jadi gini nih, pelan-pelan aja ngerapinnya karena kursor laptop itu susah tuh naik ke atas sendiri. Nah, untuk grafik ini nih nggak boleh sampai setinggi ini, segini, nggak boleh semau kita juga karena kagak enak nantinya. Bukannya motor lari malah ngempos, jadi harus disesuaikan aja. Paling lama emang ngerapin grafiknya sih. Kalau untuk langsung ke angkanya nih bisa paling lama itu ngerapin grafik emang.
Ini bisa kita blok begini nih biar lebih cepat. Nah, tarik ke atas. Nah, udah lebih rapi kan jadinya. Udah nggak seperti tadi, ini kagak karuan. Aduh, susah banget ini kursornya. Maklum laptop tempur. Ini dirapihin sampai bawah ntar. Nih contoh grafiknya nih, masih kurang rapi sih. Nanti dirapiin aja ya. Jadi kita langsung pembahasan ke angkanya aja. Ini kan udah kerubah nih. Tinggal kita save. Nah, suhu dinginnya juga samain nih. Dari 1400 sampai ke RPM 2700 kita naikin 5% pakai Scalbay. Nah, dari 3000 ke 8600 kita naikin 7%. 3000 sampai 8000 kita blok, kita naikin 7%. Execute pakai Scalbay. Nah, dari 9000 ke 12000 kita naikin 9% pakai Scalbay. Execute. Oke. Udah, nanti di sini kalian rapin aja lagi grafiknya nih. Ini saya ngasih contoh angkanya aja biar nggak begitu lama tuh, masih parah banget grafiknya. Nah, ini kan udah merah begini, udah kerubah, tinggal kita save. Oke, nah jadi di sini nih kalau mau bikin timing kudanya itu di suhu panas, kita rubah di RPM 1400 kolom pertama sampai RPM 1650. Nah, kita rubah pakai offset. Kita tambahin
angka. Nah ini kan XDF saya begini nih 1,83, ada juga yang ribuan kayak 1000 atau 2000. Nah kalau itu nanti beda lagi caranya. Kalau XDF ini kita tambahin 1,9 pakai offset execute. Nah kalau untuk XDF yang ininya ribuan nih ditambahinnya 1900. Oke kita save. Itu untuk timing kuda nih. Kalau untuk yang helikopternya itu ada di kolom 3 dari 1600 kolom 3 sampai ke 2700 kolom 3 sampai ke sampingnya kita hitung 5 2 3 4 5. Nah kita naikin 2,7 atau bisa juga 2700 kalau di XDF yang biasa. Oke execute. Nah ini contoh. Udah merah. Nah, oke. Ini timing koda, ini helikopter. Nah, tinggal kita save. Kita lihat lagi nih suhu panas tadi. Nah, udah merah tuh. Lanjut kita bikin backfire-nya. Backfire-nya itu ada di ignition atau pengapian. Nah, ini pengapian ini nih. Kita rubah, kita naikin dulu nih dari 1400 sampai 12000. Kita naikin pakai scale bay 3%. Nah kalau udah merah gini udah nih, kita save dulu, buka lagi pengapian atau ignition. Nah di sini buat bikin cara beletak atau break atau backfire door begitu ya lah. Jadi yang kita bikin itu dari 3000 kolom pertama sampai kolom 3 sampai bawah atau RPM 12.000 kita bikin minus pakai offset minus 10. Sorry pakai ini fill of value minus 10. Oke lanjut, dari 3200 sampai ke 12.000 kolom ke 5, ke sampingnya ke 3 kolom 1 2 3. Nah sampai bawah kita bikin minus 10 juga. Oke dari udah berubah, lanjut turun lagi 1 kolom 3500 sampai ke 12.000, ke sampingnya 3 kolom lagi kita bikin minus 10 juga. Dan - 4000 RPM ke samping 3 kolom juga sampai 12.000 RPM kita bikin minus 10 juga. Nah udah nih, udah minus 10. Oke kita save. Jadi backfire itu dibikin minus gitu di sininya. Tapi nggak rekomendasi ya buat motor harian karena ditarikan awalnya kurang enak.
Motor maunya tuh dibawa ngebut aja bawanya, kalau dibawa pelan tuh kagak enak. Jadi kurang rekomendasi kalau cuman buat gaya-gayaan atau buat demen-demenan nggak apa-apa sih, cuman untuk harian kurang rekomendasi. Oke, kita save, kita lihat lagi pengapiannya udah minus 9,9. Ini misalnya 9,9. Nah semisal masih nggak keluar nih, kita tambahin lagi nih minusnya nih sampai benar-benar keluar. Soalnya sesuai motor, tergantung, setiap motor tuh beda-beda. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita save dulu nih, kita save backfire. Nanti tinggal kita masukin aja ke motor atau kita flash pakai ini Honda Flatsul ECM. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.